Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga rekan-rekan Bapak Ibu yang bergabung di webinar pada malam hari ini dalam keadaan sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Devi, kontributor dari Teks Akademi Indonesia yang malam hari ini akan menemani rekan-rekan Bapak Ibu semua untuk mengulik era baru terkait dengan PPN, khususnya terkait dengan faktur pajak. Nah, hari ini kita kembali lagi di series Finding the X bersama Teks Akademi Indonesia. Mungkin di sini juga ada rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti webinar-webinar dari Teks Akademi Indonesia, ataupun rekan-rekan Bapak Ibu yang baru bergabung bersama Teks Akademi, baru belajar perpajakan bersama dengan Teks Akademi. Saya akan spill informasi bahwa Teks Akademi secara rutin mengadakan webinar gratis terkait dengan update-update peraturan perpajakan terbaru, khususnya yang sedang hot ya dibicarakan di luar sana. Kita akan kupas bersama dengan para tax expert di Tax Academy Indonesia. Nah, untuk malam hari ini, sesuai dengan judul dan juga yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan mengulik bersama terkait dengan era baru PPN ya. Mungkin rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua di sini sempat sudah mengikuti ya berita ataupun perkembangan terkait dengan PPN, bahwa PPN mulai 1 Januari 2025 tarifnya berubah menjadi 12% ya, dari yang sebelumnya 11%. Tapi mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tax expert kita dari Tax Academy terkait dengan mekanisme kenaikan ini. Apakah semua barang ikut naik ataupun barang-barang tertentu saja ataupun pengenaannya jadi seperti apa? Nanti akan dibahas bersama dalam 1,5 jam ke depan. Nah, untuk menghemat waktu, mungkin pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Daniel William. Di sini juga sudah bergabung Pak Daniel. Halo, selamat malam Pak Daniel. Kita bertemu lagi ya Pak. Iya, selamat malam. Oke, terkait dengan pembahasan malam hari ini, Pak Daniel sepertinya sudah di luar kepala ya terkait PPN dan aturan-aturan baru ataupun apa saja hal yang berubah terkait dengan PPN yang terbaru ini. Nah, untuk memaksimalkan waktu, kita punya waktu diskusi 1 jam ke depan, Pak, sampai jam 20, jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nanti setengah jam kemudian kita akan beralih ke tanya jawab. Jadi sekiranya rekan-rekan Bapak Ibu yang bergabung di sini terdapat pertanyaan ataupun hal yang ingin didiskusikan, silahkan ditulis di kolom chat Zoom. Nanti akan kita jawab bersama ketika waktu tanya jawab. Ataupun nanti dirasa pertanyaan Bapak Ibu sudah terjawab seiring dengan penjelasan materi dari Pak Daniel, mungkin nanti juga bisa diulas kembali di akhir acara ketika waktunya masih tersisa. Seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi untuk menghemat waktu, waktu dan layar aku serahkan ke Pak Daniel untuk langsung dimulai sharingnya saja, Pak. Dipersilakan. Terima kasih. Oke, langsung ya, Mbak ya. Ya, langsung saja, Pak. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah hadir pada acara malam hari ini mengenai era baru PPN. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel William Legawa yang pada kesempatan kali ini akan sharing ya mengenai era baru PPN gitu. Sebenarnya era baru PPN ini saya yang buat ya, saya buat sendiri. Kenapa namanya era baru PPN? Karena ini baru sih, baru banget gitu ya. eh dan cara mengkreditkannya itu juga merupakan sesuatu tuh yang baru bagi seluruh stakeholder perpajakan gitu ya. Nah, oleh karena itu saya sebutin ini era baru gitu karena memang ya baru semua gitu ya. Terutama terkait yang tadinya faktur pajak itu 010 sekarang harus berubah menjadi 040 gitu. Jadi ya kita hari ini akan sharing ya, sharing di acara malam hari ini mengenai era baru PPN gitu ya, era baru PPN gitu. Karena saya hanya punya waktu sejam ya mungkin saya akan ngebut ya, karena sebenarnya yang mau saya sharing itu cukup banyak ya Bapak Ibu gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita akan coba manfaatkan waktu semaksimal mungkin gitu ya. Saya izin share screen Bapak Ibu. Sebentar ya sedang loading.
Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya, selamat datang di acara Era Baru PPN PMK 131 tahun 2024. Ini saya akan ceritakan tuh dari awal sampai akhir gitu, dan mudah-mudahan setelah ikut acara ini, Bapak Ibu jadi paham ya tentang pemahaman yang harus kita dapatkan dan harus kita mengerti mengenai PPN saat ini tuh seperti apa gitu ya. Ini PMK 131 tahun 2024. Oke, latar belakang sedikit ya. Jadi di komunitas pajak banyak sekali yang bertanya tentang era baru PPN pasca PMK 131 tahun 2024. Yang rilisnya tanggal berapa? Tanggal 31 Desember 2024, Bapak Ibu ya. Dan ya sampai hari ini pun ya banyak sekali informasi yang beredar gitu ya. Jadi oleh karena itu agar terdapat kesamaan informasi bagi seluruh stakeholder perpajakan ya, saya senang untuk sharing di acara ini. Semoga bermanfaat. Materi pembahasan ada yang pertama ada kebijakan perpajakan ya. Kita akan bahas mengenai kebijakan perpajakan apa yang dipilih untuk diambil di masa era baru PPN ini. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tarif PPN jadi berapa sih? Jadi 12%, jadi 11% atau bagaimana? Gitu ya. Yang pasti nggak jadi 10% ya. Itu sudah sekarang ya 11%. Gitu ya tarif efektifnya. Kemudian ada juga yang namanya dasar pengenaan pajak. Ya, kita akan belajar nanti mengenai dasar pengenaan pajak itu seperti apa, alias tax base. Apakah dasar pengenaan pajak itu sama dengan harga? Ya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Kemudian yang keempat ada kita akan belajar mengenai logika berpikir baru di PPN. Jadi di awal tahun ini ya terjadi banyak sekali perubahan di dunia perpajakan Indonesia gitu ya. Terutama karena hadirnya Cortex gitu ya. Tapi ya ini kita dimulai dengan PPN dulu nih di tanggal 31 Desember kan berubah tuh ya. Kemudian kita akan belajar mengenai contoh perhitungan gitu dan terakhir kita akan coba kulik ya. Kita akan kulik terkait aplikasi Cortex itu seperti apa, begitu. Nah, aplikasi Cortex ini ya cuman sedikit aja ya. Kita akan lihat seperti apa nanti pemasukan untuk yang era baru PPN dan setelah nanti sebenarnya ada tambahan ya. Nanti tambahannya nanti di akhir acara aja, gitu. Ada tambahan dua lagi materinya. Oke, disclaimer dulu ya. Jadi materi di acara ini dibuat menurut sepengetahuan saya pada tanggal 31 Januari 2025 ya, hari ini. Jadi materi acara ini dapat mengalami perubahan jika ada aturan atau aplikasi yang terbaru gitu ya. Karena memang sebenarnya kita masih menunggu aturan atau aplikasi yang terbaru nih. Ya terutama bagi yang faktur pajak 040 sama 050 itu seperti apa gitu ya. 050 sih tepatnya sih ya. Sehingga pembaca materi ini diharapkan selalu aware ya dengan update terbaru baik peraturan maupun aplikasi gitu ya. Dan ini juga ucapan terima kasih dan mohon izin ya. Jadi di materi ini yang akan saya sampaikan ini merupakan kumpulan dari materi-materi yang beredar ya di komunitas pajak secara umum. Oleh karena itu saya mohon izin ya kepada para narasumber untuk memasukkan materi-materi yang kiranya relevan untuk menjadi ya kebaikan kita bersama tentunya ya. Oke, kita langsung aja ya, Bapak Ibu, mengenai kebijakan perpajakan. Ya, kebijakan perpajakan di negeri ini memang selalu menarik ya untuk kita ikuti. Ya, kebijakan perpajakan artinya apa? Kebijakan perpajakan ya artinya kebijakan pajak yang mempengaruhi kepada semua orang gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya mempengaruhi satu orang doang itu bukan kebijakan. Kebijakan itu mempengaruhinya itu ke banyak orang gitu ya. Dan PPN kan mempengaruhinya tuh ke banyak sekali orang gitu ya. Jadi ya kita bisa sebut sebagai kebijakan perpajakan. Ya ini sebelum 2024 berakhir banyak ya pemberitaan tentang PPN gitu ya. Ada yang menolak ya petisi naik tolak PPN menjadi 12%. Kemudian juga ada hashtag tolak PPN 12% sampai DJP juga bikin mengenai keterangan tertulis mengenai penyesuaian tarif PPN 1% ya di tanggal 20 Desember 2024 gitu ya. Jadi bulan lalu ya bulan Desember itu untuk orang-orang yang non pajak pun ya mereka itu protes ya. PPN naik 1%, PPN naik 1% dari 11% ke 12% naik nih. Mereka pada nggak mau gitu dan mereka semua menolak gitu ya. Dan kemudian apa yang terjadi setelah banyak yang menolak ya, banyak yang viral ya.
Suara rakyat didengarkan, ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua Teks Academy. Suara rakyat didengarkan Bapak Ibu. Kemudian apa yang terjadi? Ya, di tanggal 31 Desember 2024, ya saya ingat banget tuh jam 5 sore itu ya, jam 5 jam 6 sore itu Presiden Prabowo menyampaikan bahwasanya PPN 12% itu hanya untuk barang mewah gitu ya. Ini kalau berita kan barang dan jasa mewah. Kalau jasa mewah itu nggak ada Bapak Ibu ya, nggak ada jasa mewah. Yang ada itu menurut peraturan itu hanya barang yang bersifat mewah. Jasa mewah itu nggak ada gitu ya. Nah kemudian setelah Pak Presiden pidato bahwasanya PPN naik 12% itu hanya untuk barang mewah, Bu Menteri Keuangan kita yaitu Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwasanya iya benar yang naik itu cuman hanya untuk barang mewah ya. Disebutin tuh sama si Bu Sri Mulyani itu ya. Apa aja barang mewah seperti yacht, pesawat pribadi, apartemen dengan luas tertentu gitu. Itu barang mewah tuh gitu ya. Dan selain itu ya nggak naik, PPN-nya nggak naik jadi 12%, tetap 11%. Jadi ya ini ya, ye kita kan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Berarti kita sebagai rakyat didengarkan. Rakyat menang nih gitu. Tapi setelah itu ya bagi kita yang bergerak di bidang pajak justru masalah baru muncul gitu ya. Nah ini bagaimana dong? Berarti kan ada dua tarif PPN dong. Ya, bagaimana mekanismenya? Berarti perlu segera ada aturan teknis nih agar jelas bagaimana implementasinya gitu ya. Nah, ketika tanggal 31 Desember itu diumumkan seperti ini, ya saya sih ya cukup menyambut bahagia sih. Artinya kan memang kan barang-barang itu kan tidak jadi naik gitu ya. Oke lah gitu ya. Kalau barang mewah kan nggak banyak tuh ya yang menggunakan atau memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi bagaimana cara teknisnya ini nih gitu ya. Karena gini, yang namanya tarif PPN 12% itu diaturnya di undang-undang Bapak Ibu. Ya, diaturnya di undang-undang dan kalau misalnya mau ada seperti dua tarif PPN, berarti undang-undang tersebut harus diubah ya. Nah, masalahnya kalau ngubah undang-undang kan harus melibatkan DPR. Ya masa iya tanggal 31 Desember 2024 Presiden ngumumin nggak naik, terus DPR disuruh sidang paripurna kan nggak mungkin gitu ya. Nah, tapi tetap ini tetap akhirnya tetap dibuatkan kebijakannya, tetap dibuatkan aturan teknisnya, ya, yaitu ini, ya, inilah hasilnya, ya, inilah jadinya tanggal 1 Januari 2025 itu kan libur lah ya, 1 Januari libur gitu ya. Saya masih ingat banget tuh saya tuh lagi acara keluarga gitu ya, lagi seru-seruan gitu kan 1 Januari kan lagi libur ya. Saya tuh waktu itu lagi ingat banget saya lagi nyetir tuh. Ya. Kemudian di tengah-tengah saya lagi nyetir tiba-tiba di grup WhatsApp muncul ting PMK 131 gitu. Ah, PMK apa nih gitu. Nah, jadi inilah ya kebijakan pajak terkait tidak jadi naik PPN menggunakan PMK gitu ya. Loh, kok bukan menggunakan undang-undang, menggunakan PMK? Nah, jadi nanti kita akan pelajari nih. Cara berpikir baru, cara main baru, atau yang saya sebut itu era baru PPN ya, karena PMK ini, gitu ya. PMK ini judulnya perlakuan pajak pertama nilai, jadi perlakuan, ya. Bukan tarifnya yang diubah, tapi perlakuannya, treatmentnya yang diubah. Ya, jadi perlakuannya, jadi tentang tata cara mainnya atau tata cara berlaku itu yang diubah. Ya. Perlakuan PPN atas satu, impor barang kena pajak. Dua, penyerahan barang kena pajak. Tiga, penyerahan jasa kena pajak. Empat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan lima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ya, jadi ada lima nih. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini mikir, "Ah, kayaknya ada yang kurang, tapi apa ya? Ah, kalau lupa mungkin itu nggak penting. Tapi penting juga ya. Di sini nggak ada ekspor, ya. Ekspor barang, ekspor jasa tuh nggak ada ya. Tapi memang ekspor barang itu kan juga PPN-nya 0% kan. Makanya jadinya nggak perlu diatur di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Dan ini peraturan ini ditetapkan tanggal 31 Desember 2024 Bapak Ibu ya. Jadi ya pas kita lagi kembang apian, pas kita lagi bakar-bakar jagung gitu di belakang rumah, ini ada orang-orang di sini yang sedang mensahkan peraturan Menteri Keuangan ini, ya. Dan langsung berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Lihatlah betapa istilahnya itu seperti kalau dongeng Indonesia itu seperti Roro Jonggrang ya, Bandung Bondowoso ya. Langsung berlaku besoknya gitu ya. Jadi wow, luar biasa gitu ya. PMK 131 ini ya. Nah, jadi intinya di PMK 131 ini disampaikan nih. Latar belakangnya yang pertama adalah penerapan tarif PPN 12% ini mulai berlaku 1 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi tarif PPN tetap 12%, nggak jadi 11%, nggak tetap 12%. Nah, kemudian latar belakang kedua adalah untuk mewujudkan aspek keadilan dalam penerapan tarif PPN. Ya. Jadi kalau misalnya mau adil, berarti nanti ada tarif-tarif PPN yang diturunkan ya dalam tanda kutip itu untuk memberikan keringanan kepada beban masyarakat. Ya. Jadi pokok pengaturannya, kalau misalnya dia untuk barang mewah, berarti dia dengan cara mengalihkan 12%. Gitu ya. Nah, ini nih yang baru nih. Ya. Jadi kalau misalnya untuk barang selain mewah, ya serta barang tidak berwujud, itu dihitung dengan cara mengalihkan, ya tetap 12%. Tapi dengan DPP berupa nilai lain. Ya. DPP nilai lain inilah yang merupakan game changer-nya ya. Game changer berubah banget ya, berupa 11/12. Ya, 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian. Ya, ini saya next dulu ya, biar langsung. Nah, ini nih. Inilah era baru PPN ya. Jadi kalau misalnya dia itu di pasal 2 PMK 131 ini disampaikan bahwasanya kalau misalnya dia itu untuk barang yang bersifat mewah, ya dia itu dikenakan 12% gitu ya. Merupakan barang kena pajak yang tergolong mewah ya. Jadi di sini tuh nggak ada jasa kena pajak yang tergolong mewah, cuma barang doang. Berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor, nanti akan kita lihat aturannya. Jangan lupa pajak masukannya tetap dapat dikreditkan ya, kalau untuk yang barang mewah. Nah, di pasal 3 ada yang namanya barang yang tidak mewah. Barang yang tidak mewah itu, jadi simpelnya gini, tarif PPN-nya tetap 12%, ya. Tarif PPN 12%. Tapi dasar pengenaan pajaknya itu diturunin. Jadi 11/12 dari harganya. Ya, dari harganya. Ya, mudah-mudahan paham nih Bapak Ibu ya. 11/12 gitu ya. 11/12 itu kalau misalnya dirumuskan itu adalah 91,66% ya. Kita bulutin jadi 92% gitu ya. Oke, jadi 11/12 itu adalah 92% dari harga jual. 91,66% dari harga jual. Nah, jadi prinsipnya adalah untuk yang selain barang mewah, harganya itu tuh seolah-olah diturunin dulu, baru dikaliin lagi dengan tarifnya 12%. Ya. Ketika 12% dikali 11/12 dikali harga atau 12% dikali 91,66% dikali harga jual, itu sama dengan 11% kali harga jual. Ya, Bapak Ibu paham ya? Jadi seolah-olah secara hasil akhir harga apa PPN itu nggak naik. Tapi di tengah bagi yang ngurusin administrasi perpajakan atas barang tersebut, harganya turun tapi tarifnya naik. Begitu. Ya, jadi sebenarnya cara berpikirnya tuh begitu, gitu ya. PPN-nya di ujungnya tuh nggak naik, tapi di tengah-tengahnya itu harganya turun, tarifnya naik. Ya, jadi satu turun satu naik ya kan tetap sama, gitu ujung-ujungnya ya. Jadi cara berpikir barunya seperti itu ya. Mewah tetap naik 22%, tidak mewah ya dia jadinya itu
harganya seperti diturunin karena kenapa bilang seperti karena itu cuman ada di dalam penghitungan aja. Di dunia nyata tuh nggak ada gitu ya. Diturunin tarifnya tetap naik jadi 12%. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada pengecualian ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya bagi yang menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain, ya yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan secara tersendiri, ya atau dia menggunakan besaran tertentu, dia itu dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Jadinya kalau misalnya dia menggunakan besaran tertentu, contohnya kayak freight forwarding, atau merupakan kripto, atau misalnya jasa travel, itu tadinya kan 1,1%, sekarang naik jadi 1,2%. Ya, tapi nggak ada yang protes, kan naiknya cuma 0, ini kan 0,1% gitu kan. Daripada 1%, kalau 0,1% nggak protes. Nah, cuma memang tadinya tuh mau ada kebijakan, lah Pak, kalau misalnya yang 0,050 kan bukan barang mewah. Kalau 0,50 bukan barang mewah, jangan dinaikin dong tarifnya gitu. Itu kan bukan barang mewah gitu. Nah, tapi sampai sekarang itu belum ada aturannya gitu ya. Jadi ya tetap naik jadi 1,2% gitu ya. Memang kalau peraturan itu cuma dijanji-janjiin dong tuh kadang-kadang nggak keluar-keluar gitu ya. Jadi mungkin kadang-kadang peraturan tuh harus kayak dipaksakan baru keluar aturannya gitu ya. Ya kita kan hidup di negeri ini kan negara hukum ya. Jadi kita tuh harus berlandaskan pada aturan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang tadinya itu PMK nilai lain itu nanti nilai lain sama besaran tertentu dia tetap naik tuh. Ya, tetap pakai 12% gitu ya. Jadi ini berarti bagi PPN yang sudah dikenakan PPN nilai lain 040, contohnya 040 itu apa sih PPN nilai lain? Untuk pemberian cuma-cuma, untuk pemakaian sendiri, ya. PPN pemberian cuma-cuma, PPN pemakaian sendiri, itu dia tetap pakai yang 12% itu. Tapi kan nggak banyak ya terjadi perlakuan PPN pemakaian sendiri dan PPN pemberian cuma-cuma gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah eh, untuk pasal 5 yang pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan kena pajak dengan pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, ya ini berlaku yang barang mewah itu berlaku tentu sebagai berikut ya. Jadi mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari 2025 yang hari ini ya, yang hari ini sampai hari ini berarti PPN bagi barang mewah ini tetap dia ya 12% dikali 11 per 12 12% dikali 11 per 12 alias dia itu tetap menggunakan ujung-ujungnya itu 11% bagi yang barang mewah. Tapi mulai besok ya, mulai 1 Februari 2025 itu akan menjadi 12% ya. Jadi berarti khusus bagi PPN barang mewah diberikan masa transisi untuk tarif efektif PPN tetap menjadi 11%. Sampai dengan hari ini nih 31 Januari 2025. Dan setelah itu efektif menjadi 12% sampai dengan seterusnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bertanya, kayaknya saya tuh saya nggak punya barang mewah deh gitu. Ya mungkin Bapak Ibu nggak punya barang mewah ya, tapi secara nggak sadar Bapak Ibu juga menggunakan barang mewah gitu ya bisa jadi. Karena begini, mobil itu barang mewah loh. Ya masa kita nggak naik mobil sih gitu ya. Mobil itu termasuk barang mewah gitu. Jadi per mulai besok mungkin harga mobil itu akan naik gitu karena udah jadi 12% barang mewahnya. Hampir semua mobil itu merupakan barang mewah. Ya bahkan mobil middle middle class itu juga barang mewah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk masa transisi ini hanya untuk barang mewah ya Bapak Ibu ya. Untuk barang yang tidak mewah, ya masa transisi ini tidak berlaku dan tetap seterusnya akan menggunakan tarif efektif yang 11% ya atau 11 per 12 dikali 12%. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, lebih jauh tentang masa transisi gitu ya. Jadi ini definisi konsumen akhir itu hanya berlaku pada konsumen akhir saja ya. Jadi ketika pembeli atau barang jasa itu mengkonsumsi secara langsung dan juga dia tidak menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usahanya. Gitu ya. Ini hanya bagi konsumen akhir.
Ya, jadi hanya berlaku pada konsumen akhir, contoh toko mobil kepada pembeli mobil tersebut ya. Tapi jika dari distributor mobil ke toko mobil tersebut, maka tidak berlaku kebijakan masa transisi. Tetap PPN-nya 12%. Ya ini ya, summary ringkasannya ya, penerapan penghitungan ya mulai 1 Januari 2025 ya dapat dibaca sendiri ya. Intinya kalau misal untuk barang mewah, dia itu semuanya itu 12%. Untuk impor 12% kali nilai impor, untuk BKP mewah 12% kali harga jual, untuk yang BKP kepada konsumen akhir itu dia tetap 12% sampai 11/12, alias ujungnya tetap 11%, tapi tanggal 31 Januari 2025 aja ya, mulai besok dia tetap jadi 12%. Nah, selain barang mewah, sebenarnya simpel ya. Dia itu dikali 12% dikali 11/12 alias 12% dikali 91,67%. Ya. Kan 11/12 itu kan kalau matematika itu kan 91,67% ya. Jadi kita udah hitung bareng-bareng gitu ya. Untuk penyerahan BKP sama, penyerahan JKP, pemanfaatan BKP TB dari luar dari pabean juga sama, dan juga untuk ekspor BKP JKP tetap dia 0%. Seperti itu. Nah, ini rangkumannya ya Bapak Ibu ya, nanti dapat dibaca sendiri gitu. Tapi yang penting tuh yang perlu dipaham tuh ini. 11/12 gitu ya. Jadi prinsip itu adalah 11/12. Nah, yang patut direnungkan atau didiskusikan ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kenapa sih produk itu PMK gitu ya? Kenapa tidak berbentuk undang-undang? Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu ya. Atau ya langsung aja lah peraturan pemerintah, tapi ya dia pakainya PMK gitu ya. Nah, kalau PMK ini artinya kalau PMK ini artinya yang tahan badan itu berarti Menteri Keuangan gitu ya. Dan juga ya bukan presiden gitu. Jadi memang di sini menteri kita tuh strong sekali gitu ya. Dan juga saya tuh renungkan juga kenapa sih keluar itu harus 31 Desember gitu ya. Kenapa nggak lebih awal ya? Kalau lebih awal kan bisa banyak yang bisa lebih siap-siap gitu ya. Kenapa harus tunggu sampai viral dulu itu ya, baru peraturannya keluar gitu. Jadi ya agak sedikit miris ya bahwa di Indonesia ini kalau harus viral dulu baru kebijakan itu bisa diubah kan nggak gitu lah harusnya gitu. Nah, dan juga bagi yang bidangnya bukan pajak ya, yang mungkin nggak merasakan perubahan itu seperti apa. Sama kok 11% PPN, tapi ya bagi yang bidang pajak ini merupakan sebuah perubahan yang besar. Ya, apa-apaan kita ngitungnya tuh harga segini diturunin dulu, baru dikali tarif yang lebih tinggi, sehingga tuh ujung-ujungnya tuh sama gitu ya. Makanya ini saya bilang welcome to era baru PPN ya. Dan ini memang rasanya seperti mimpi gitu ya. Dulu ketika ini mulai berlaku ya tanggal 1 Januari ini tuh bener-bener kayak mimpi gitu ya. Tapi makin kemarin sih makin kebiasaan sih gitu ya. Dan ya welcome to Indonesia ya, di mana pajaknya bisa seperti ini gitu. Ya ini ada meme-meme ya yang mungkin bisa dilihat gitu. Bahwasanya kalau misalnya kita itu mintanya itu pada saat-saat darurat gitu ya, pada saat-saat darurat minta PPN diturunin, minta PPN gaji naik ya, pemerintah bikin kebijakan yang ajaib seperti ini gitu ya. Saya nggak pernah lihat kebijakan pajak seajaib ini tuh ajaib banget gitu ya. Jadi dia tuh kayak mainin di dasar pengenaan pajaknya dulu gitu ya. Ini ada cerita lucu juga bisa dibaca nanti. Memang luar biasa ini PPN-nya. Oke, berikutnya adalah sebenarnya tarif PPN jadi berapa ya Bapak Ibu ya? Tarif PPN menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, di pasal 7 ayat 1 huruf B menyampaikan seperti ini. Tarif pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025 ya. Ini artinya kalau misalnya undang-undang ini nggak diubah, undang-undang ini nggak diperbarui, ya per tanggal 1 Januari 2025 kemarin ya tetap tarif PPN itu naik jadi 12% ya. Karena dia sudah ditetapkan dari tahun 2021 lewat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Bahkan dari 10% ke 11% pun naiknya tanggal 1 April 2022. Gitu ya. 1 April 2022 gitu. 1 April 2000 2022 itu kan PPN juga naik dari 10% ke 11%. PPN naik jadi 10% ke 11%, ada yang protes nggak? Ya sebenarnya ada yang protes juga. Cuma kan waktu itu kan lagi pandemi ya. Bapak Ibu ingat nggak? Waktu itu lagi pandemi. Sehingga apa namanya? Yang protes pun juga nggak banyak. Ya.
Sehingga ya waktu itu kan kita lagi bener-bener apa namanya sedang menyelamatkan diri kita sendiri kan dari apa namanya vaksin lah seperti apalah gitu ya. Jadi ketika naik ya banyak orang yang diem-diem aja gitu. Jadi ya udahlah dibiarinnya dari 10 ke 11. Tapi ketika dari 11 ke 12 ya tahun 2025 udah nggak ada pandemi lagi. Udah selesai gitu ya pandemi ya. Kemudian sudah apa namanya? Sudah banyak yang sehat gitu ya. Mau naik 1%, wah semuanya pada banyak yang ngamuk gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mau ini nggak berlaku ya harus ada peraturan baru, itu undang-undang ya, atau minimal perpu gitu ya. Tapi sedang sampai dengan saat ini nggak ada undang-undang untuk perpu. Tapi ternyata DJP itu punya cara baru ya untuk mengakali ini agar tetap bisa 11% gitu ya bagi barang-barang yang tidak mewah. Ya jadi tarif PP jadi berapa? Ya tetap 12%. Nggak jadi 11%. 11% itu bisa dibilang sebagai tarif efektif PPN, Bapak Ibu. Ya, tarif efektif PPN. Jadi tarif PPN itu 12%. Tapi tarif efektif PPN itu jadinya 11%. Kenapa seperti itu? Ya karena dia menggunakan mekanisme DPP 11/12. Ya, dari harga jual atau penggantian. Ya, tadi seperti saya bilang, ini harga nih. Harganya turun dulu, kemudian PPN-nya naik. Sehingga pada ujung-ujungnya PPN-nya tetap 11%. Seolah-olah nggak naik tarifnya. Seolah-olah tetap tuh tarifnya 11%. Tapi di tengah-tengahnya ini yang kita nggak lihat nih. Gitu ya. Jadi banyak orang yang cuma ngelihat proses apa hasil akhirnya. Prosesnya itu nggak dilihat tuh sama mereka tuh. Ya, di mana kita itu repot-repot mesti turunin harga dulu, kemudian dikali 12%. Gitu ya. Jadi ada yang namanya tarif sama tarif efektif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang di sini bidang pajak ditanyain sama temennya gitu ya. Ya Bapak Ibu bisa bilang, "Oh, ini tarif PPN itu kalau misalnya tanya Bapak Ibu ditanya, tarif PPN itu sebenarnya naik gak sih? Naik 12% gitu lah. Enggak kok kalau kata Presiden, kata Bu Sri, kata Bu Menteri nggak naik. Iya memang nggak naik tarifnya. Sorry, memang seperti nggak naik tarifnya, tapi sebenarnya tarifnya naik. Lah, kok bisa ujung-ujungnya jadi nggak naik? Karena harganya itu seolah-olah diturunin. Harga yang diturunin itulah namanya dasar pengenaan pajak, gitu ya. Dasar pengenaan pajak inilah yang bisa diatur tidak menggunakan undang-undang, tapi menggunakan PMK, gitu ya. Jadi memang kalau misalnya saya lihat ya, ini PMK 131 ini nggak cuman kita lihat sebagai alat fiskal doang sih atau alat pengumpulan penerimaan negara doang bukan, tapi ini juga merupakan alat politik gitu ya Bapak Ibu ya untuk bisa menyelamatkan citra atau persepsi pemerintahan yang baru dilantik. Ya tapi nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, it's okay. Yang penting kita pahami fungsi peraturan itu juga punya banyak fungsi, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi berapa tarif PPN? Ya tetap 1 Januari ya tetap 12%. Jadi dia ada nilai lain ya. Kemudian tarif efektif tetap 11%. Ya, jadi kalau misalnya contoh perhitungan begini ya, nilai pencairan BKP 1 juta. 1 juta dikali 11/12, jadinya kan 91,67% dikali 1 juta, jadinya 916,667. Kemudian ini dikalikan dengan 12%. 12% dikali 916,667, bukan 12% dikali 1 juta. Nah, hasil 12% dikali 916,667 adalah 110.000. 110.000 ini kan seolah-olah PPN-nya tetap 11%. Tapi enggak, sebenarnya tarif PPN itu 12%. Dan juga ada namanya DPP nilai. Tapi seolah-olah tarif efektifnya itu 11%. Ya, seperti itu cara cara berpikirnya ya. Makanya saya bilang ini era baru PPN gitu ya. Nah, apa itu dasar pengenaan pajak? Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dari tadi pada ngomongin dasar pengenaan pajak itu apa sih gitu ya. Jadi begini, ya. Dasar pengenaan pajak itu adalah nilai yang menjadi dasar perhitungan, ya. Nilai yang menjadi dasar perhitungan ini bisa langsung tuh harga jual atau harga penggantian kalau kalau penggantian berarti itu jasa.
nilai impor atau nilai lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk kondisi tertentu. Ya, nah nilai lain inilah yang diatur nih di PMK 131. Ya, jadi intinya gini Bapak Ibu. Rumus umum PPN, ya, rumus umum PPN itu adalah tarif dikali harga. Oh, bukan. Tarif dikali dasar pengenaan pajak. Tarifnya itu diubahnya pakai undang-undang. Dasar pengenaan pajak ini yang bisa diubah pakai PMK. Nah, PMK kan pemerintah, jadinya bisa langsung dikeluarkan seolah-olah itu lebih cepat gitu. Nah, dasar pengenaan pajak ini tadi seperti saya sampaikan ya, bisa harga jual, bisa penggantian, bisa nilai impor, bisa nilai lain. Nah, nilai lain inilah yang diubah, dimodifikasi dengan menggunakan PMK. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nilai lain, kode fakturnya berapa? Ya, ini dia nih. Untuk tadinya yang menggunakan kode faktur 01, dia sekarang berubah menjadi 04. Tapi kalau misalnya tadinya dia 02 atau 03, dia tetap menggunakan 02 atau 03. Gitu ya, bagi bendahara atau BUMN. Nanti yang lain bagaimana? Nanti yang lain kita akan cek bersama-sama. Nah, bagaimana cara input DPP dengan metode lain di faktur pajak Cortex ya? Dia menggunakan kode transaksi 04. Jadi tadinya kalau misalnya 01, sekarang ganti jadi 04 ya, Bapak Ibu ya, nilai lain ya. Di Cortex ini ganti semua jadi 04. Untuk baris harga jual, ya dia diisi dengan harga jual, uang muka, atau pengganti penuh. Kemudian nanti untuk di DPP atau dasar pengenaan pajak, itu nanti tinggal diklik ya, dicentang kotak DPP nilai lain, baru diisi 11/12. Ngisinya itu manual ya, jadi kita harus buat ya semacam sheet Excel-nya gitu ya. Nah, untuk tarif PPN dia tetap nggak diubah, dan ujung-ujungnya tetap 12%. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kode faktur defaultnya ini Bapak Ibu, 12%. Ya. 12% dikali 11/12 ya. 12% dikali 11/12 itu ujung-ujungnya seperti 11%. Gitu ya. 12% dikali 91,67%. Itu ujung-ujungnya jadi 11%. Gitu ya. Dikali DPP. Ya. Sorry. DPP-nya itu 11/12 dikali harga jual nilai impor atau penggantian. Dan kode faktur defaultnya menjadi 04. Yang tadinya 01 jadi 04. Gitu ya. Nah, lebih rinci lagi dong tentang faktur pajak. Nah, jadi intinya sekarang dia berubah menjadi 04 ya. Jadi bagi barang kena pajak yang non mewah dan juga JKP dia menggunakan kode transaksi yang tadinya 01 menjadi 04 ya. Dan 04 kan dulu kan jarang digunakan ya kan PPN nilai lain ya. PPN nilai lain kan yang paling sering kan bagi pemakaian sendiri dan pembelian cuma-cuma kan nggak semua perusahaan pakai. Tapi sekarang 04 akan dipakai terus ya bagi banyak sekali perusahaan gitu ya, hampir seluruh perusahaan. Dan juga untuk BKP mewah dia tadinya ya 01 tetap pakai 01 gitu. Jadi 01 seperti untuk yang barang mewah aja gitu kira-kira. Untuk yang non mewah berubah jadi 04 gitu. Nah, kalau pemungut gimana? Kalau pemungut dia tetap menggunakan kode transaksi 02 dan tetap menggunakan kode transaksi 03. Lah berarti nggak konsisten dong ya memang ya. Tapi intinya untuk 02 sama 03 pun dia tetap bisa mencentang DPP nilai lain agar DPP-nya itu turun, kemudian tarifnya itu naik gitu. Nah, ini ya contoh perhitungan kepada pemungut ya. Sama nih ya, misalnya dia jual kepada instansi pemerintah, harga jual 50 juta, berarti PPN-nya adalah 12% dikali 11/12 dikali 50 juta. Jadinya 5.500.000. 5.500.000 ya seperti 11% dikali 50 juta. Ya, dan juga fakturnya, kode fakturnya adalah 02 gitu. Nah, kalau 070 sama 080 bagaimana? Ya. Nah, kalau 070 sama 080, intinya kan dia kan fasilitas PPNBM tidak dipungut ya bagi 07 dan PPN dibebaskan ya. Nah, untuk DPP-nya yang dicantumkan di faktur pajak, ya dia tetap menggunakan DPP nilai lain ya, yang menurut PMK adalah 11/12 dikali harga jual ya atau penggantian gitu. Jadi sebenarnya perlakuannya sama kayak yang faktur pajak 020 sama 030 itu sama sebenarnya untuk yang 070 sama 080 ya. Jadi bagi faktur pajak 07 sama 08
walaupun ujung-ujungnya nggak bayar PPN, tapi kan di faktur pajaknya tetap ditulis tuh berapa PPN-nya ya. Jadi di faktur pajak itu tetap ditulis PPN-nya agar kita tahu nih berapa PPN yang tidak dipungut dan berapa PPN yang dibebaskan. Dan ujung-ujungnya tetap nggak bayar gitu, tapi tetap harus ditulis ya. Ditulisnya bagaimana? Ya tetap menggunakan mekanisme nilai lain 11/12 ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya kalau misalnya dia 080 ya dia tetap ya memang dia sih nggak ada PPN terutang ya. Tapi nanti di faktur pajaknya tetap diterbitin ya. Harga segini dikali tetap 11/12 untuk DPP-nya dan dikalikan 12% bagi PPN-nya gitu. Nah, mungkin pertanyaannya nih, kalau bagi 090 bagaimana Bapak Ibu? Nah, jadi memang untuk yang PPN 090 yang PPN untuk tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan itu nggak diatur secara langsung di PMK 131 tahun 2024 ya. Ya sehingga diasumsikan ya selama bukan barang mewah DPP menggunakan 11/12 dikali harga jual gitu ya 11/12 kali harga jual. Ya, sampai saat ini pun belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut dan ketentuan dapat berubah-ubah jika diterbitkan aturan baru gitu ya. Tapi seharusnya dia tetap pakai 11/12 karena yang diatur itu sebenarnya cuma 040 sama 050 ya yang nggak pakai 11/12. Untuk yang lain dia tetap pakai 11/12. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, faktur pajak nilai lain dapat dikreditkan nggak ya? Ya jawabannya dapat gitu ya. Karena ya sesuai pasal 8 ayat 3 Undang-Undang PPN, pajak masukan yang menggunakan DPP nilai lain dapat dikreditkan oleh pembeli gitu ya sepanjang memenuhi persyaratan tentunya ya yang itu yang adalah untuk tujuan kegiatan usaha ya. Jadi intinya PPN nilai itu tetap dapat dikreditkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini ya logika berpikir baru PPN ya atau dampak kebijakan. Ya, dampak bagi nomor faktur ya yang tadinya 010 yang yang tadinya 01 tetap jadinya 04. Yang 02 tetap 02, 03 03, 07 07, 08 08, 09 09, 04 pun tetap 04. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tuh yang berubah tuh cuma yang 01 faktur pajak 01 doang, yang lain tetap sama gitu ya. Dan juga dia tuh ada tarif efektif PPN tetap 11% ya. Jadi itu dia tuh nggak berubah tarifnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya barang mewah itu apa aja sih? Ya, barang mewah itu ini ya. Kelompok hunian mewah seperti rumah, apartemen, kondominium, townhouse yang harga jualnya itu 30 miliar ke atas gitu ya. Itu baru baru mewah tuh. Ya, tapi kan kalau misalnya kita lihat orang tinggal di rumah yang harganya udah 2 miliar pun bagi zaman sekarang pun mungkin udah mewah gitu ya. Tapi ini 30 miliar nih baru disebut mewah. Di pajak. Balon udara, kelompok peluru senjata api, helikopter, pesawat udara, baru mewah tuh. Ya, kelompok kapal pesiar. Jadi ini baru barang mewah ya, ini yacht gitu ya. Baru itu barang mewah. Nah, barang mewah itu apa aja sih ya? Kendaraan bermotor, hunian mewah, balon udara, peluru senjata api, helikopter, senjata artileri, kapal pesiar, dan yacht. Ya, saya yakin yang ikut acara hari ini tidak ada yang punya ya untuk yang hunian mewah, balon udara. Kalau misalnya ada yang punya mungkin bisa present ya untuk saya foto gitu. Atau siapa tahu ada yang punya helikopter gitu. Keren banget punya helikopter ya. Keren banget. Oke. Nah, ini ya barang mewah juga merupakan kendaraan bermotor nih, ya. Nah, tadi saya bilang tuh, mobil itu ya, mobil dengan kapasitas mesin itu di bawah 3000 cc, itu semua itu dianggap barang mewah. Ya semua mobil yang di bawah 3000 cc ya artinya kan semua mobil, ya. Baik yang mobilnya cuman kayak LCGC, baik yang mobilnya cuman kayak mobil kecil gitu, itu pun tetap barang mewah gitu ya. Makanya dia kena tarif PPNBM tuh 15%. Ya jadi sebenarnya kalau misal orang punya mobil itu termasuk orang yang punya barang mewah tuh ya. 15% tuh tarif PPNBM-nya tuh. Ya. Ya kita nggak sangka-sangka ya ternyata mobil yang kayak kelihatan itu kayak ya hampir banyak orang yang punya itu dianggap tuh barang mewah gitu ya. Mobil apapun ya, mobil 3000 cc, 3000 sampai 4000 dan seterusnya ya, dia tuh kena PPNBM.
Nah, bagaimana dengan bea cukai? Nah, bea cukai nanti dia tuh akan menyesuaikan ya, bahwa nanti dia akan menggunakan 11% dengan perhitungan 12% dikali 11 per 12. Nah, bagaimana kalau misalnya udah terlanjur pungut 12%? Ya, harusnya dibalikin ya. Nanti bagi si toko retail yang sudah terlanjur, balikin lagi duitnya ke konsumen. Tapi saya yakin nggak ada yang balikin sih. Dan juga nggak ada juga yang mau nerima balikin ya, karena pasti itu ribet banget gitu ya. Cuma 1% dan juga itu cuma berlaku dalam tempo waktu sebentar mungkin. Karena mungkin udah terlanjur netapin harga, tapi akhirnya udah naik tapi nggak turun lagi. Saya yakin sih nggak akan ini sih nggak akan dibalikin juga duitnya ya. Nah ini saya ada follow juga ya Pak Oscar Darmawan ya. Dia itu bilang bahwasanya untuk pembelian aset kripto itu tak dari 0,11 menjadi 0,12 ya nanti akan kita pelajari berikutnya ya. Sehingga dapat disimpulkan nih untuk industri-industri yang menggunakan tarif besaran tertentu, mereka itu akan menyesuaikan dengan tarif sebesar 12%. Ya kok 12% Pak, bukannya 1,2%. Nah, sorry, bukannya 0,12%. Nah, 0,2% itu dari 1% dikali 12%. Gitu ya. Jadi 0,2%. Ya dari 0,11% naik jadi 0,2%, naik 0,01% ya. Yang protes dikit lah gitu ya. Jadi ya gitu ya. Semakin banyak yang protes tuh semakin bagus di Indonesia ya. Jadi kita tuh bagaimana cara mengubah kebijakan di Indonesia ya dengan cara protes gitu ya. Dengan cara protes kebijakan akan lebih cepat diubah gitu ya. Nah, bagaimana nih dengan yang menggunakan besar tertentu? Ya, ini dia tuh dikecualikan ya dari DPP nilai lain. Dia tetap menggunakan besaran tertentu yang telah diatur PMK sebagai berikut. Nah, contohnya nih, ya banyak nih besaran tertentu nih. Contohnya untuk membangun sendiri, tadinya kan 2,2 ya, 2,2%, sekarang naik jadi 2,4%. Kendaraan bermotor bekas, tadinya 1,1% jadi 1,2%. Ya, kripto dari 0,11% naik jadi 0,12%. Jasa biro perjalanan wisata dari 1,1% naik jadi 1,2%. Jadi tetap naik nih bagi yang menggunakan besaran tertentu gitu. Nah, bagi yang apa nih? Perjalanan perjalanan ibadah keagamaan dari 1,1 jadi 1,2% gitu ya. Emas pun naik juga nih ya nih dari 1,1 jadi 1,2 gitu ya. Jadi tetap naik, tapi naiknya dikit ya. Karena naiknya dikit, yang protes juga nggak ada yang protes kayaknya sih saya lihat ya besar satu naik ini. Ya akhirnya kayak didimin aja. Tapi udah ada wacana sih waktu itu ya agar besar tertentu ini nggak jadi naik ya. Karena kan sebenarnya kan ini kan bukan barang mewah ya. Nggak ada di sini yang barang mewah gitu. Bahkan emas pun ya nggak masuk ke dalam barang mewah gitu ya. Kalau misalnya tadi kita lihat yang di sana gitu ya. Jadi ya seharusnya ini tetap nggak naik. Cuma sampai sekarang aturannya belum ada. Apalagi aturan yang sebenarnya lagi tunggu-tunggu. Ya yang ngomong itu tuh bahwasanya tarif PPh final UMKM atau peridana bruto tertentu itu bagi orang pribadi dari 7 tahun menjadi 8 tahun. Itu juga belum keluar aturannya. Gitu ya. Ya kayak sih nggak akan keluar ya. Karena kan PPN kan nggak jadi naik nih. Tapi ya masih dinanti-nantikan. Jadi kalau misalnya belum keluar aturannya gimana? Ya tetap berlaku yang lama gitu. Ini ya besaran tertentu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya besaran tertentu dia itu tetap ini ya, contohnya ini merupakan besaran tertentu, jadi 50 juta dikalikan ya ini 10 dikali 12%. Bukan 11% atau 11 per 12, tapi dia tetap pakai 12%. Ya menggunakan besaran tertentu. Nah, bagaimana dengan yang PPN nilai lain yang awalnya sudah ada? Contohnya PPN pemberian cuma-cuma dan PPN pemakaian sendiri, ya. Ya, dia tetap pakai 12%, gitu ya. Contoh, ya. DPP pemberian cuma-cuma bagi BKP dan JKP adalah harga jual atau penggantian, ya. Dia itu menggunakan tetap tarifnya 12%, ya. Nah, ini yang kalau menurut saya itu agak sedikit kurang adil, ya. Kalau misalnya dulu dia belinya menggunakan tarif 12% dan ketika diberikan cuma-cuma atau dipakai sendiri menggunakan tarif 12%, ya berarti kan ada selisih PPN nih sebesar 1% yang justru harus dibayarkan gitu ya. Jadi kalau misalnya bagi pengusaha yang sering melakukan pemakaian sendiri atau pembelian cuma-cuma ini harus diperhatikan gitu ya. Cuma kan memang nggak banyak, saya yakin juga nggak banyak sih. Ya jadi satu ya, naiknya nggak banyak, nggak protes. Yang menggunakan nggak banyak, ya juga pada nggak protes juga gitu. Jadi memang kebijakan ini tuh harus nyenggol ke banyak orang, baru tuh pada protes dan baru kagak jadi naik gitu ya. Ini ya menggunakan PMK nilainya pemberian cuma-cuma ya. Dia tetap pakai 12% tuh. Ya bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Nggak pakai 11 per 12 gitu, tetap pakai 12%. Nah, dampak ke importir ya.
Kalau misalnya dia itu barang mewah, ya dia jadi 12% dikali nilai impor ya, N itu nilai impor. Kalau misalnya bukan barang mewah, tadi seperti saya disampaikan ya, 12% dikali 11 per 12 dikali nilai impor. Gitu. Kalau yang dampak bagi perusahaan pajak ya sebenarnya sama aja sih. Ya, kalau misalnya dia itu jual barang mewah, berarti kan 12% dikali harga jual atau nilai penggantian. Gitu ya. Tapi kalau misalnya bagi konsumen akhir, nanti dia itu kalau misalnya bagi sampai penyerahannya dari 2025 sampai hari ini, dia tetap pakai 12% kali 11 per 12, khusus bagi barang mewah yang diserahkan ke konsumen akhir. Ya, tapi kalau misalnya barang mewah itu setelah Januari 2025, dia tetap pakai 12%. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan dampak dasar pengenaan pajak ke PH Output? Nah, terkait kebijakan 11 per 12 ini, untuk PPh Output ya, apakah menggunakan DPP 11 per 12 atau pakai harga jual? Nah, jadi gini ya, apakah penggunaan DPP nilai ini juga berlaku untuk penentuan dasar pengenaan pajak PPh? Ya enggak, ya. DPP nilai 11 per 12 dikali harga jual atau penggantian itu digunakan hanya untuk kepentingan pemungutan PPN. Ya. Jadi kalau misalnya untuk PPh ya tetap, dia tuh tidak menggunakan DPP nilai 11 per 12, tapi dia tetap pakai harga penggantian ya kalau misalnya untuk jasa gitu ya. Atau menggunakan harga jual untuk harga barang ya, agar tetap matching gitu ya. Jadi, oh nanti dikali 11 per 12 dulu dong untuk dijadiin nilai apa nilai PPh. Jawabannya enggak seperti itu ya. Dia akan tetap menggunakan ya dia tuh akan tetap menggunakan DPP PPh gitu ya, DPP yang sama gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak pakai DPP nilai PPN gitu. Nah ini juga banyak yang nanya nih ya. Ini terkait kebijakan DPP 11/12 ini bagaimana nulis DPP dan tarif PPN di invoice komersial gitu. Berarti saya harus bilang dong ini tuh nanti harganya turun dulu, ntar baru naik dikali 12% gitu ya. Nah jadi inti ini ya, jadi di invoice komersial perlu nggak sih tulis DPP 11/12 dan tarif PPN yang 12%? Jadi yang pasti gini Bapak Ibu ya, DJP itu tidak mengatur mengenai pengisian di invoice komersial. Diserahkan aja tuh kepada pengusaha. Ya. DJP hanya mengatur pengisian di faktur pajaknya. Ya, tapi kalau misalnya menurut saya secara pribadi, ini menurut saya secara pribadi, ya, jadi kalau misalnya nggak diikutin pun nggak apa-apa. Ya agar tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen, ya tidak perlu tulis DPP dan tarif. Ya tulis aja langsung nih, harga jual misalnya 1 juta, PPN misalnya 110.000, totalnya ada 1.110.000. Nah, itu DPP nilainya sama tarifnya gimana? Itu di commercial invoice tuh nggak perlu ditulis, ya. Itu bukan urusan konsumen untuk tahu itu. Ya konsumen tuh taunya tuh ya cukup begini aja. Di tengah-tengahnya itu cukup jadi urusan kita aja gitu. Jadi kita nggak usah bikin konsumen bingung, ya. Udah bagi konsumen tetap PPN 11%, udah. Kamu taunya begitu aja. Kamu tuh nggak tahu di tengah-tengahnya tuh mungkin tuh ada apa namanya ada perubahan sedikit gitu ya. Nah kalau misalnya konsumen mau tahu, saya mau tahu banyak loh lebih dong tentang PPN 11 per 12 ini ya udah suruh ikutan Tax Academy gitu ya agar mengerti gitu ya. Nah, tapi intinya ini merupakan dikembalikan ke keputusan dari perusahaan masing-masing ya. Ini cuma saran aja. Karena saya tuh nggak mau bikin ada masalah yang nggak perlu gitu. Itu masalah nggak perlu kan. Ya udah konsumen cukup tahu ya ini 11% aja gitu ya. Ini contoh perhitungan ya Bapak Ibu ya. Ini bisa dilihat sendiri nanti simulasi tarif PPN baru ya. Ini yang dulu, ini yang sekarang dan juga ini ada namanya tampilan di faktur pajaknya nanti kira-kira akan terjadi seperti ini. Ini contoh simpelnya ya, DPP 11 per 12, DPP nilai lain. Ini PPN tetap segini jadi 110.000. Jadi kira-kira tuh tetap sama, ujung-ujungnya tuh sama. Mau 11%, mau 12% dikali 11 per 12, ujungnya juga tetap sama. PPN itu 110.000 juga gitu. Ini contoh perhitungan juga Bapak Ibu dapat lihat ya. Seperti ini gitu. Nah ini untuk yang include PPN ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya gini nih, harga 11 juta tuh udah include PPN. Berarti DPP-nya itu adalah 9909 nih. Ya. 9909 ya ditambahin 1090 kan ujung-ujungnya tetap 11 juta ya. Jadi kalau misalnya harga itu sudah include PPN, dia itu yang penting kita cari dulu nih harga yang nggak include PPN itu berapa. Nah, harga yang nggak include PPN itu ya dari 11%, jadi 100 per 111 dikali harga. Nah, ini nih ini DPP-nya nih ya. Nah, ini berapa nih PPN-nya? Ya PPN-nya berarti seolah-olah itu seperti 11%
dikali 9909, makanya 1090. Ya. Tapi pada dasarnya 9909 ini harus dikaliin 11/12 dulu, jadi 9084. 9084 dikali 12%, ya jadi 1090 ujung-ujungnya. Jadi intinya yang 9084 ini, ya nggak usah dilihat. Ya, nggak usah dilihat banget. Yang perlu dilihat itu cuma ini, ditambah ini, jadi itu 11 juta. Nantinya ini tuh perlu diturunin dulu gitu ya. Jadi cara simpelnya adalah, ya cara berpikir kita di sini itu, kita tuh harus punya apa namanya, punya kemampuan berpikir bagi yang harga tuh sudah include PPN. Kalau misalnya harga sudah include PPN, itu PPN yang include itu bukan 12%. PPN yang include itu adalah 11%. Ya, kita tuh harus menggross down itu jadi mengeluarkan 11%-nya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kemudian di tengah-tengahnya ini baru menggunakan DPP yang lain. Ini ada nih yang diskusi sama saya panjang lebar, panjang lebar. Ini kalau misal include tuh gimana, Pak? Logikanya gimana sih berpikirnya ini kayak begini? Berarti ini dikali 12% dong? Enggak, ini tuh tetap kayak dikali 11%. Cuma di tengah-tengahnya aja dikali kayak seperti dikali 11/12 gitu. Tapi sebenarnya yang kelihatan itu cuma 9909 ditambah 1090 yang ujung-ujungnya tetap 11 juta. Jadi Bapak Ibu di sini tuh jangan bingung mengenai era baru PPN ini. Ya mungkin awal-awalnya agak bingung. Saya juga awalnya bingung. Apa sih ini 11/12 ya? Apalagi waktu itu saya lagi sibuk family time gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu sudah pahami, sebenarnya nggak susah, gampang sebenarnya. Itu jadi cara berpikirnya adalah PPN itu tetap 11%. Tapi untuk menjadi 11% itu, ya, ada yang diturunin tapi harganya tetap naik. Tapi ujungnya PPN tetap 11%. Apalagi kalau misalnya include PPN gini nih. Jangan pernah mikir kalau misalnya include PPN itu PPN 12%. Jangan. PPN itu 11%. Ya, jadi DPP-nya sama nilai PPN itu ya sama dengan harga ini. Gitu ya. Bapak Ibu ya, jelas ya. Bapak Ibu ya. Nanti mudah-mudahan nanti dapat dibaca sendiri yang lainnya. Ini udah banyak nih rumusnya ya. Nah ini ya, harga jual termasuk PPN ya. Jadi tidak ada perbedaan harga jual tanpa PPN sebelum dan sesudah PMK 131 ya. Misalnya harga jual sudah termasuk PPN 5,55,5 juta. 55.500.000. Ya berarti harga jual tanpa PPN berarti 50 juta. 50 juta kali 11 kan 5.500.000 kan. Jadi kalau misalnya harga udah termasuk PPN ya berarti langsung nih harga jual dibagi 1,11. Jadinya 50 juta kan. Seolah-olah PPN tetap 5.500.000. Tapi untuk mendapatkan 5.500.000 ini 50 jutanya itu harus dikali 11/12 dulu. Jadi 45.833 dan dikalikan 12%. Ya. Jadi itu cuma kayak di tengah-tengahnya doang, ya. Jadi di sini tuh Bapak Ibu kalau misalnya merupakan orang yang bergerak di bidang bisnis, nggak usah mikir PPN naik 12%, nggak usah mikir. Mikirnya PPN tetap 11%. Tapi bagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang pajak, nah tengah-tengahnya itu tuh harganya diturunin, PPN-nya dinaikin. Ya, jadi Bapak Ibu di sini harus strong banget nih di mindset Bapak Ibu itu bahwa ya ujung-ujungnya PPN tetap 11%, ujung-ujungnya PPN tetap 11%, tapi dia itu menghitungnya aja yang sedikit berbeda gitu ya. Tapi lama-lama ntar juga pasti bisa kok ya. Awal-awal mungkin susah, tapi lama-lama ntar juga pasti bisa. Ya bagaimana ngejurnalnya? Ngejurnalnya sama Bapak Ibu ya. Jadi nggak berubah ya. 2024 ngejurnalnya 100, misalnya piutang 101.110.000. Penjualan 1 juta, PPN 110.000. 2025 sama nggak? Ya sama, itu tetap sama. Penjualan 1 juta, PPN 100 tetap 110.000. Tapi untuk mendapatkan 110.000 ini, dia itu 11/12, ya, 11/12 dikali D8 ini, dikali 12%. Kalau dulu langsung dikali ceprot 11%, ini 11/12 dulu nih, baru dikalikan 12%. Jadi ujung-ujungnya itu tetap 11%. Jadi untuk ngejurnal pun di tahun 2024 sama di sekarang ya sama juga gitu, nggak beda. Cuma di tengahnya aja tuh yang beda tuh. Gitu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Ini pun juga sama nih ya, untuk jurnal juga sama seperti ini ya. Tuh, kira-kira sama seperti ini. Yang beda cuma di faktur pajaknya aja. Gitu ya Bapak Ibu ya, jelas ya. DPP-nya seperti ini, ada PPN-nya juga seperti ini. Gitu. Jadi PPN-nya ujung-ujungnya 110. DPP ini orang-orang pada tahu nggak? DPP itu nggak tahu. Orang-orang pada nggak tahu. Ini cuma kayak untuk ngitung PPN doang. Sebenarnya nilai itu nggak ada. Yang ada nilainya itu cuma 1.000 sama 110 ini. Ini tuh sebenarnya tuh nggak ada. Ini cuma diturunin untuk dikalikan 12%. Agar ujung-ujungnya terlihat seperti 11%. Gitu ya Bapak Ibu ya, jelas ya.
Nah, ini kalau misalnya dia tuh untuk impor barang mewah ya, ya dia tetap pakai 12%. Ini juga kita skip aja ya. Kalau misalnya untuk barang mewah ya, ini kita skip aja. Intinya dia dikali 12% ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga kalau misalnya dia tuh BKP mewah kepada konsumen akhir, tapi sekarang sudah tidak berlaku ya, besok sudah sudah tidak berlaku. Ya, kita skip aja. Nah, kalau misalnya untuk barang yang tidak mewah, dia tuh dikali 11/12 ya. Ya, 11/12. Jadi ini ujung-ujungnya dia itu akan tetap kira-kira tuh 11% ya. Jadi 11/12 dikali 12 jadi kira-kira 11%. Ini juga sama ya sudah saya jelaskan tadi. Ya kira-kira tuh kira-kira begini. Jadi ini kira-kira tuh kayak semacam turun ya. 12 juta dikali 11/12 jadi 11 juta. 11 juta dikali 12% jadi 1.320. Tapi 1.320 itu kan merupakan 11% dikali 12 juta. Gitu. Jadi cara cara mikir tuh begitu. Ini juga sama kalau misalnya dia tuh ada apa namanya? Ada penyaluran JKP atau BKP dari luar dari APBN di dalam dari APBN gitu sama aja. 11/12 dikali 12%. Nah, kalau misalnya aplikasi Cortex ya, Bapak Ibu ya, dia itu buat faktur ya. Dia kan misalnya buat Cortex kan kita buat faktur. Kemudian nanti dia itu, nah di sini ya di dokumen transaksi ini, ya di halaman pertama ini dia pilih sebagai 04 ya DPP nilai lain. Jangan pilih 01 tapi pilih jadi 04. Jadi cuma 01 doang yang berubah jadi 04. Yang lainnya tetap tuh 02, 03, 07, 08. Dia tetap 05 pun dia tetap nggak berubah. Cuma 01 aja berubah jadi 04. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti tinggal dipilih tambah transaksi. Nah, di sini nih. Ingat ya Bapak Ibu ya, di sini nih DPP nilai lain ketika dia sudah dipilih 04, ini harus dicentang. Ketika ini dicentang, baru dia bisa berubah. Jadi kita ubah manual di sini ya. Nah, karena kita ubah manual, kita harus strong ya di hitungan Excel-nya ya. 11/12 itu harus kita hitung sendiri gitu ya. Ya harus strong nih, bisa diisi secara manual. Kalau nggak mau manual gimana? Kalau nggak mau manual ya pakai XML ya. Saya udah coba kok bikin XML. Seru juga ternyata bikin XML ya. Saya pikir wah kayak ini kayaknya bakal merepotkan kita semua nih. Tapi ketika dicoba seru juga gitu ya. Wih seru juga nih pakai XML nih. Ya. Nah ini ya buat faktur pajak nanti mungkin di kesempatan yang lain gitu ya. Ini kesimpulannya ya Bapak Ibu ya bisa dilihat ya. Intinya kalau misalnya bagi 11/12 itu dia itu bagi yang 040, 020, 030, 070, 080, 090 pun dia tetap pakai yang 11/12. Yang nggak pakai 11/12 itu yang 040 yang aturan tersendiri sama 050 sama yang barang mewah. Jadi sebenarnya sederhana banget. Sederhana banget kalau misalnya udah dipikir-pikir, oh ternyata seperti ini. Jadi kalau misalnya kita sudah, oh ternyata seperti ini, ya sebenarnya cara berpikir itu sederhana. Jadi yang berubah itu cuman 010 jadi 040 yang kode faktur. Kode faktur yang lain ya tetap sama 020, 030, 070, 080, 040 yang sebelumnya udah ada, 050 dia tetap sama. Yang berubah itu cuma 010 jadi 040. Udah seperti itu saja gitu ya. Nanti ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Ini karena waktu saya sudah habis ya sudah sejam gitu. Nah ini tips ya Bapak Ibu ya. Jadi tentukan jenis faktur pajak yang akan dibuat sesuai dengan kode faktur pajak, jenis penyerahan dan juga jenis barang atau jasanya ya. Tentukan bagaimana perlakuan DPP dan tarif PPN. Dan juga kalau terus waspada dengan segala update ya. Mungkin kan nanti kan ada perubahan mengenai DPP yang lain tuh ya. Yang mungkin akan hadir gitu kita tunggu aja. Update kebijakan proses bisnis perusahaan ya bila perlu gitu ya. Terutama bagi yang bagian pajak, bagian apa namanya yang bikin faktur pajak ya harus diperhatikan gitu ya. Dan ingat bikin faktur pajak di 2025 itu di Cortex ya, bukan di e-faktur ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada tambahan ya. Jadi ada tambahan bagi apa namanya faktur pajak yang dokumen tertentu itu yang dibuat dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2025 ya. Yang untuk penyerahan barang selain barang mewah itu dengan mencantumkan 12% dikali DPP ya atau 11% dikali 100% harga jual itu dianggap benar ya dan tidak dikenakan sanksi ya. Jadi kalau misalnya maksudnya bagaimana sih? Jadi kalau misalnya bagi yang salah, bagi yang nggak ngikutin ini ada update dan tiba-tiba dia tetap bikin pakai pakai 12% ini atau dia pakai 11% dikali 100% harga jual itu dianggap benar ya dan tidak dikenakan sanksi sampai tanggal 31 Maret 2025. Ya tapi ya kita kalau misalnya udah tahu ya jangan buat yang salah gitu ya.
Nah, tapi kalau misalnya dia itu 12% dikali DPP kan berarti kan kelebihan. Nggak boleh kan bagi barang yang non mewah kan. Nah, jadi bagi sisi pihak yang terpungut itu kita minta nih sama yang udah mungut kita. Balikin dong duit saya. Kita mintanya nggak ke negara, kita mintanya ke ini. Dan si PKP penjual itu harus melakukan pembetulan atau penggantian faktur pajak gitu ya. Jadi ya kayak dibalikin duitnya dan akhirnya dibetulkan faktur pajaknya. Gitu. Jadi di sini tuh kewajiban kepatuhan itu dipindahkan dari negara pindah ke pengusaha kena pajak gitu. Jadi menjadi pengusaha kena pajak itu tanggung jawabnya besar ya Bapak Ibu ya. Tambahan lagi ada PKP tertentu ya. Jadi di tanggal 15 Desember itu keluar ya. Jadi bagi wajib pajak tertentu ya yang membuat faktur pajak 10.000 per bulan ya banyak banget faktur pajaknya ya. Dan juga yang tercantum dalam Cap 25 Cap 24 PJ 2025 ini ya. Itu dia tuh tidak harus menggunakan Cortex. Dia bisa menggunakan e-faktur desktop atau menggunakan aplikasi e-faktur host to host. Apa itu Pak host to host? Kalau misalnya desktop kan artinya kan menggunakan e-faktur yang lama tuh aplikasi yang lama. Kalau e-faktur host to host itu artinya dia menggunakan e-faktur dengan saran lain. Contohnya menggunakan PJAP ya. Contoh PJAP ya seperti online pajak gitu itu PJAP tuh gitu ya. Dan dia itu nanti kalau misalnya dia udah pakai aplikasi e-faktur yang lama, nanti dia tetap kalau misalnya, oh saya nggak mau pakai yang lama, saya mau pakai yang baru aja nih, bisa nggak? Ya bisa, tetap bisa gitu ya. Tapi ini kemarin dikeluarkan seperti ini karena memang banyak yang lemot gitu ya. Banyak yang dibikin infrastruktur konteks itu agak sedikit lemot, makanya kebijakan itu dikeluarkan gitu ya. Tapi sih kalau misalnya saya pikir ya, ya memang sampai hari ini pun masih lemot ya. Konteks itu kayak kadang-kadang cepet, kadang-kadang lambat itu. Kalau misalnya mau cepet sih jam-jam segini nih, jam 10 malam tuh baru cepet gitu ya. Coba masa kita kerja jam 10 malam sih yang bener aja gitu kan. Kayak kayak nggak make sense gitu. Tapi intinya bagi faktur pajak itu kan dokumen bernilai uang ya. Jadi intinya dibuat di e-faktur desktop, tapi nanti SPT-nya tetap menggunakan Cortex ya. Jadi ini merupakan seperti ban serap aja gitu ya, agar faktur pajak itu bisa segera keluar. Karena faktur pajak itu kan dokumen bernilai uang ya. Banyak orang-orang bisnis-bisnis yang nggak mau bayar kalau misalnya faktur pajaknya itu belum ada gitu ya. Kan duit kan harus terus berputar gitu ya. Jadi seperti itu saja Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini ya. Ini saya kira udah sejam sih ya. Sejam lebih dikit lah. Saya ucapkan terima kasih. Tapi intinya Bapak Ibu di sini yang penting Bapak Ibu paham itu konsepnya aja gitu ya. Konsepnya aja bahwasanya tarif PPN itu naik betul. Tapi ujung-ujungnya seolah-olah nggak naik. Ya seolah-olah itu nggak naik. Seolah-olah tetap sama kayak sebelumnya. Ya untuk hasil akhirnya tuh nggak naik gitu ya. Tapi di tengah-tengahnya itu tarif PPN naik, tapi dasar pengenaan pajak itu turun 91,67% atau 11 per 12 ya. Simpelnya tuh begitu aja ya. Jadi intinya yang penting Bapak Ibu di sini seluruh peserta dari Tax Academy itu sudah paham ya mengenai bahwasanya ya ini era baru PPN ya. Seolah-olah memang kayak nggak ada yang berubah, cuma di tengah-tengahnya berubah, terutama bagi Bapak Ibu yang mengurusi di bagian pajak gitu ya. Jadi apa ya? Saya kira sih sebentar lagi pasti modul Tax Academy itu akan berubah ya dengan adanya PMK 131 ini ya. Ya, tapi memang pajak tuh begitu ya. Kayak itu tidak ada buku pajak itu yang bertahan tuh lebih dari 5 tahun, itu pasti akan berubah tuh cepat sekali. Pajak itu kayak cepat sekali berubahnya gitu ya. Karena itu sangat fluktuatif mengikuti kondisi politik. Ini kan PMK 131 ini kan jelas banget alat politik ya, alat politik pemerintah gitu ya, agar mempunyai persepsi yang baik gitu ya di depan rakyatnya gitu ya. Jadi memang menarik banget ya dampak kebijakan penerimaan negara dari pajak ini gitu ya. Dan makanya tuh pajak itu tuh nggak habis-habis gitu ya bagi Bapak Ibu teman-teman yang mau belajar pajak secara mendalam, ya jangan ikutan kelas hari ini aja, tapi ikutan juga kelas brevet pajak AB dari Tax Academy. Karena yang saya ini kan saya kan cuma ngajarin kan cuma PPN doang di satu biji dan itu pun hanya mengenai satu sisi aja. Tapi pajak itu tuh luas sekali gitu ya. Nggak pernah rugi ikutan brevet pajak ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti sudah ikutan brevet pajak itu bisa mendapatkan pengetahuan itu secara keseluruhan. Saya sendiri brevet pajak tuh udah 3 kali atau 4 kali lah gitu. Kenapa berkali-kali? Karena saya pengen tahu mengenai konsep pajak itu secara benar tuh kayak gimana. Nanti kalau misalnya Bapak sudah dapat konsepnya, nanti keluar peraturan-peraturan kayak gini tuh udah paham. Oh ternyata yang diubah tuh cuma DPP-nya loh, ya. Cuma DPP-nya tarif itu nggak berubah.
gitu ya. Tapi Bapak Ibu ya harus paham pajak secara konsep. Nah, caranya adalah dengan ikutan di Tax Academy. Ya, mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke MC, saya stop share juga. Silakan ya, MC Devi. Oke, terima kasih Pak Daniel untuk sharing materinya terkait dengan PPN dan aturan-aturan terbarunya, tarif dan juga kode-kode faktur pajaknya tadi. Dan di sini kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, izinkan saya membagikan informasi yang ada di Tax Academy Indonesia. Mungkin boleh dibantu untuk share screen. Oke, jadi untuk pada hari ini, pada malam hari ini, eh, sudah saya sampaikan bahwa kita memiliki webinar series, salah satunya itu Finding the X, dan memang untuk webinar ini sifatnya hanya beberapa jam ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan di sini rekan-rekan Bapak Ibu ingin belajar lebih lanjut terkait dengan perpajakan, di Tax Academy Indonesia membuka kelas untuk brevet pajak AB dan juga brevet pajak C. Nah, untuk brevet pajak C ini yang sifatnya sudah lanjutan ya rekan-rekan Bapak Ibu. Jadi yang di sini sudah mempunyai brevet sudah mengikuti brevet sebelumnya ataupun memiliki basic perpajakan sebelumnya dan mau lanjut untuk belajar brevet C bisa lanjut untuk ikut bersama Tax Academy di harga 2,7. Selanjutnya. Nah, kalau untuk rekan-rekan yang mungkin tidak punya waktu untuk mengikuti kelas yang panjang, di Tax Academy Indonesia punya short course perpajakan. Oke, di Tax Academy Indonesia kita juga menyediakan kelas short course perpajakan, di mana untuk short course sendiri itu kita hanya beberapa sesi saja. Jadi untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang terkendala waktu ataupun hal lainnya bisa mengikuti short course perpajakan. Nah, untuk short course sendiri kita ada berbagai macam topik, yaitu ada penanganan sengketa pajak, ada PPh orang pribadi C, hingga tax planning nantinya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk harganya sendiri mulai dari 300.000 hingga topik tertentu nantinya. Nah, untuk saat ini kita juga menyediakan brevet pajak AB dan juga kelas akuntansi untuk karir dan bisnis. Jadi kita membuka kelas akuntansi basic untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang mau belajar terkait dengan pencatatan laporan keuangan ataupun pencatatan transaksi-transaksi di bisnisnya Bapak Ibu. Nah, bisa mengikuti kelas basic akuntansi bersama dengan Tax Academy. Nah, untuk harganya sendiri sekarang masih ada presale 2 di harga 1,2 juta dan untuk selesai di tanggal 4 Februari nanti harganya akan kembali menjadi harga normal di 1,6 juta. Seperti itu. Bisa di next. Nah, untuk brevet pajak AB, kita sedang membuka kelas online dan offline. Untuk online-nya sendiri bisa diikuti oleh rekan-rekan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, karena kita menggunakan platform Zoom. Jadi bisa diikuti dimanapun dan juga sangat-sangat fleksibel. Dengan harga saat ini di presale 2 di harga 3 juta rupiah untuk keseluruhan kelas brevet pajak AB. Nah, untuk keseluruhan kelasnya ini nanti rekan-rekan Bapak Ibu akan mendapatkan modul hard copy dan juga sertifikat dan rangkuman materi yang akan diberikan oleh masing-masing pengajar. Seperti itu. Nah, kalau tadi itu kelas online untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang berdomisili di sekitar Tangerang Selatan ataupun Jakarta ataupun Tangerang Kabupaten ataupun kota, kita juga ada kelas offline-nya. Untuk saat ini kelas offline kita ada di kantor pusat Tax Academy di Alam Sutra Tangerang. Jadi rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin belajar perpajakan lebih lanjut ataupun belajar terkait dengan akuntansi bisa untuk mengunjungi kantor kita ataupun ikut bersama Teks Academy untuk belajar bersama kita. Seperti itu.
Nah, untuk rekan-rekan yang ada di Solo, kita juga mempunyai kelas Brevet Pajak AB Akselerasi, di mana untuk akselerasi ini kelasnya lebih cepat dibandingkan kelas umum yang ada di Tax Academy. Nah, untuk kelas umum di Tax Academy ini sekitar 34 sesi pertemuan, tapi untuk Brevet Pajak Akselerasi ini sesinya akan lebih cepat dan durasinya juga akan lebih cepat juga. Dan untuk kelas akselerasi ini dikhususkan untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang memang sudah mempunyai basic perpajakan sebelumnya. Jadi tidak disarankan untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang masih awam ataupun belum mengerti perpajakan sama sekali. Seperti itu. Jadi kelas ini cocok untuk mahasiswa ataupun business owner yang memang sudah tahu tentang perpajakan tapi menginginkan review materi ataupun sertifikat terkait dengan brevet pajak AB bisa untuk mengikuti kelas akselerasi yang saat ini tersedia di Tax Academy Solo. Seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan yang join webinar di malam hari ini, ada diskon tambahan sebesar Rp100.000. Nah, untuk mengamankan slotnya, bisa untuk difoto ataupun di-scan terlebih dahulu barcode-nya. Untuk diskon ini berlaku untuk semua produk ya, rekan-rekan Bapak Ibu. Jadi, silahkan diklaim diskonnya dan dicat adminnya. Seperti itu. Bisa di next. Selain kelas umum, kita juga menyediakan in-house training perpajakan. Jadi, apabila rekan-rekan Bapak Ibu di sini membutuhkan training perpajakan secara eksklusif, kita dari tim Tax Academy bersedia untuk mengunjungi kantor Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan ataupun topik-topik perpajakan yang rekan-rekan Bapak Ibu ataupun perusahaan butuhkan, seperti core tax ataupun materi-materi lainnya yang diinginkan nanti bisa diatur bersama Tax Academy dan kita akan mengunjungi rekan-rekan Bapak Ibu dan belajar bersama secara eksklusif. Seperti itu. Oke, terakhir di Tax Academy juga kita menyediakan format cicilan apabila rekan-rekan Bapak Ibu terkendala biaya, nanti bisa dibantu oleh Tax Academy untuk menggunakan program cicilan di mana bisa dicicil hingga 12 kali menggunakan kartu kredit ataupun cicilan 0% menggunakan manual payment yang akan dibantu oleh admin-admin dari Tax Academy. Seperti itu. Oke, mungkin untuk cicilan ini sama dengan yang tadi ya, cicilan 0% yang akan dibantu oleh tim Tax Academy. Oke, mungkin seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada dua orang yang raise hand, tapi kita akan dahulukan terlebih dahulu untuk chat yang sudah masuk ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ada waktu yang tersisa, kita akan move ke yang mau open mic langsung seperti itu. Dipersilakan Pak Daniel mungkin bisa langsung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat, Pak. Oke, ya saya cek dulu ya pertanyaannya ya. Oke, ini yang pertama perhitungan kode pajak 050 sudah ada ya, sudah dijawab tadi ya. Jadi sebenarnya sama aja. Dari Pak Fahmi ini yang ketangan juga terkait ketentuan dalam PMK terbaru PPN 12% untuk barang mewah. Bagaimana perbedaan perlakuan pajak antara barang mewah yang diproduksi dalam negeri dan barang mewah dan barang impor dalam regulasi baru? Sama aja sih, dia aturannya tetap pakai 12%. Mau di dalam negeri ataupun barang impor dia tetap sama gitu. Yang penting dia ngikutin regulasi yang udah ada tadi. Kemudian dari Pak Rizky, seperti tadi bahwasanya di 2025 tetap naik di 12%. Walaupun pemerintah tetap 11%. Apakah dalam jangka panjang akan berdampak pada sektor-sektor yang sangat strategis, misalnya UMKM? Walaupun dampak di Januari ini sudah kelihatan bagi UMKM, dan apakah menurut Mas program pemerintah di bulan Januari, Februari atau ada diskon listrik merupakan strategi dari pemerintah supaya isu dari kenaikan pajak ya sedikit ya ya jadi sebenarnya ini saya jawabnya memang cara seperti ini ya alat politik jadi memang tetap 11%. Tapi kalau misalnya berpengaruh nggak ya ya nggak berpengaruh lah kan soalnya kan kagak naik kalau kalau naik dia baru berpengaruh gitu ya. Kalau untuk diskon listrik
ya pasti alat politik juga sama ya agar bisa meredam ya bener juga sih gitu. Jadi sebenarnya ya eh, pertanyaannya Mas Rizky ini sebenarnya sudah menjawab atas pertanyaan sendiri gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia untuk yang jasa logistik gimana? Apakah dia jadi 11 12? Enggak, kalau misal jasa logistik kan dia kan pakai DPP bukan nilai lain ya, besaran tertentu. Ya, jadi bukan DPP nilai lain, tapi namanya menggunakan besaran tertentu. Jadi 1,1 jadi 1,2% gitu ya. Kalau misalnya besaran tertentu itu dari 1,2 langsung kaliin harga jualnya gitu ya. Beda dia sama nilai lain gitu. Dari Bu Anti izin bertanya jika direktur sudah meninggal, lalu di akta pendiriannya belum ada perubahan direktur, apakah oh ini nanyanya udah bukan PPN berarti ya. Dia udah nanya mengenai Cortex nih. Intinya eh, pendiriannya itu dia bisa apa? TIC itu bisa diubah kok pakai login PP Badan gitu ya. Kemudian dari Mas Fahmi lagi, wah ini nanya mantep nih. Apakah PKP tertentu yang telah menerbitkan faktur pajak dengan tarif 11% sebelum 2025 perlu melakukan pembetulan? Ya nggak perlu melakukan pembetulan kan udah bener ngapain pembetulan lagi? Ya jadi nggak usah melakukan pembetulan ya, Pak Fahmi ya. Bagaimana sistem pelaporan pajak menyesuaikan perubahan dari 11% ke 12% dalam masa transisi? Ya, tadi kan udah disampaikan tuh ya. Jadi kalau misalnya dia tuh menggunakan Cortex, dia itu nanti akan menggunakan yang namanya itu DPP nilai lain. Jadi seperti itu sudah diakomodir gitu ya. Pertemuan brevet AB, oh ini bukan ini untuk brevet AB. Syarat jadi konsultan pajak ya, ya ikutan USKP ya kalau misalnya mau jadi konsultan pajak yang bersertifikat resmi ya, gitu. Kemudian cara input kode 050 pada Cortex. Ya mungkin nanti pada kesempatan berikutnya ya kita baru pakai Cortex seperti apa gitu. Tapi intinya dia tetap pakai tarif-tarifnya tadi ya. Dari Bu Rama tolong jelaskan faktur dan PPN untuk perumahan subsidi. Ya intinya kalau misalnya bagi perumahan kan harusnya kan dia kan bebas PPN ya kalau nggak salah ya. Dia tetap pakai 080 gitu. Dia tetap pakai 11 12 ujung-ujungnya tapi nanti dia tetap bebas gitu ya. Oke, ternyata udah sedikit aja ya. Ada lagi dari Bu Iis nih. Izin bertanya Pak, jadi untuk kode faktur pajak berapapun kecuali kode 01 apabila transaksinya bukan atas barang mewah, apakah tetap memakai DPP nilai lain? Iya, jadi kalau misalnya dia tuh bukan barang mewah, kecuali yang kode 01 dia tetap pakai yang lama. Misalnya 02 tetap 02, 03 tetap 03, ya. 04 tetap 04 walaupun 12%. 05 tetap 05 walaupun dia tuh disesuaikan tarifnya. 07 tetap 07, 08 tetap 08, 09 tetap 09. Yang perlakuannya beda itu hanya 01 menjadi 04 sekarang. Ya saya ulang lagi ya. Cuma 01 yang jadi 04. Ya. Kalau misalnya dia 02 tetap 02, 03 tetap 03, 04 tetap 04 yang tadinya udah ada. 05 tetap 05, 06 karena kalau 06 jarang sih, itu kan bagi VAT refund kan. 07, 08 tetap, 09 pun tetap gitu ya. Jadi nggak salah. Eh dari Bu Rahma nih pertanyaannya sih apa namanya? Tahun kemarin ada kesalahan input, ya itu nanti dibetulkan aja ya SPT-nya ya, Ibu ya. SPT tahunan badannya dibetulkan aja gitu ya. Ini harusnya udah sih ya pertanyaannya udah dijawab semua gitu. Mungkin saya kembalikan kepada admin, silakan. Oke, mungkin tadi ada yang mau raise hand ya, dua orang, dipersilakan mungkin Pak. Udah nih udah dijawab nih dari siapa nih? Mas Fahmi, sorry Pak Fahmi sama siapa tadi ya? Ah, sudah dijawab. Udah jawab Baik. sama Pak Rizky Novian gitu. Ini udah jawab. Pak Fahmi sama Pak Rizky. Ini udah dijawab tuh. Ya, jadi terima kasih yang sudah diketik nih Oh, jawaban. oke, baik. Mungkin sebelum kita menutup sesi webinar kali ini, masih adakah yang mau didiskusikan dari rekan-rekan Bapak Ibu? Kita mungkin masih per waktu sekitar 5 menit. Jadi masih ditunggu sekiranya mau ada yang ditanyakan ataupun didiskusikan terkait dengan PPN ataupun faktur pajak, dipersilakan masih ada waktu. Oke, dipersilakan. Masih ada pertanyaan tambahan Pak Daniel dari Pak Fahmi.
Ya dari Pak Fahmi sampaikan dalam dasar hukum di PMK yang mengatur penerapan PPN 12% untuk barang mewah, bagaimana perubahan tarif PPN ini mempengaruhi harga barang? Ya naik sih barang mewahnya ya pasti ya. Kalau misalnya dia itu, tapi kan harga barang pasti naik. Cuma harga barang yang naik itu kan tidak mempengaruhi ke banyak orang gitu ya. Orang kaya pun masa semua orang kaya, masa orang kaya itu kayak beli yachts gitu ya. Palingan ya mempengaruhi harga mobil gitu ya. Harga mobil tuh pasti naik gitu ya. Cuma kan kayak mobil itu kan bukan barang yang kita beli setiap hari kan. Kita tuh nggak mungkin beli mobil setiap hari gitu kan. Bagi orang yang kaya aja mungkin beli mobilnya itu nggak sering sih kayaknya. Makanya kan ya beberapa tahun sekali baru beli mobil gitu ya. Jadi ya pasti harganya naik gitu ya. Tapi kalau misalnya barang mewah ya nggak ada insentif lagi, Pak Fahmi. Ya udah namanya juga barang mewah gitu ya. Masa orang yang bisa beli barang mewah protes kalau PPN naik? Ya kamu aja juga penghasilannya udah banyak kok masih mau protes. Yang protes itu kan yang banyak gitu kan. Di Indonesia ini yang protes yang banyak, yang jumlahnya banyak. Yang jumlahnya banyak ya orang-orang yang nggak mau barang yang selain mewah itu naik PPN-nya. Gitu ya Bapak ya. Kemudian ini dari Pak Muhammad Agustian, bila PPh unifikasi tidak ada sebelum laporan bulanan. Oh, maksudnya kalau misalnya nggak ada transaksi unifikasi ya, nggak usah lapor gitu. Kalau misalnya sama sekali nggak ada ya, nggak ada transaksi unifikasi gitu, itu nggak usah lapor sih. Terus udah sih harusnya ini ada pertanyaan Bu Rahma juga udah saya jawab di chat ya. Ya, jadi Oke, baik. Mungkin sudah terjawab semua ya, Pak Daniel, untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin tadi ada beberapa juga yang bertanya terkait dengan absensi. Untuk webinar kali ini tidak ada absensinya ya, rekan-rekan Bapak Ibu, karena dari tim Tex Academy pada saat webinar berlangsung juga sudah melakukan absensi terhadap kehadiran rekan-rekan Bapak Ibu. Nah, untuk sertifikatnya nanti terkait dengan webinar ini akan diproses paling lambat H+2 sejak webinarnya dilaksanakan. Nah, nanti silakan dicek di email yang sudah didaftarkan, silakan dicek dengan berkala, dan apabila terdapat kesalahan penulisan ataupun kesalahan email, itu bukan tanggung jawab dari tim Tax Academy karena kita akan mengambil nama dari pada saat rekan-rekan Bapak Ibu melakukan pendaftaran. Nah, mungkin sebagai penutup, tidak ada Kak, karena dari tim Tax Academy sudah melakukan absensi ya, Pak Ara. Gitu. Jadi, selama webinarnya berlangsung, dari tim kita ada yang mengecek kehadiran, jadi kita akan proses dari kehadiran yang sudah kita cek berdasarkan Zoom yang berlangsung. Oke, Pak Daniel, mungkin untuk penutup kita ada door prize, Pak, 100.000 untuk dua orang pemenang. Mungkin Pak Daniel boleh dibantu untuk memilih pertanyaan yang tadi sudah sempat dijawab, Pak. Mungkin untuk peserta yang beruntung, nanti silakan dikonfirmasi nomor e-money-nya, bisa GoPay, bisa OVO, ataupun ShopeePay. Nanti silakan dijapri ke admin via Zoom juga bisa. Silakan, Pak Daniel. bentar ya ini saya milih dulu nih pertanyaan yang terbaik nih ya. Boleh, untuk dua orang ya, Pak. Pertanyaan yang terbaik sih, ya harusnya tadi yang resen ya, dua orang itu tadi ya, Mas Mahfi sama Mas Rizky ya. Udah kasih aja deh kepada yang itu, yang tadi udah bertanyanya. Ya walaupun pertanyaannya sebenarnya ini ya, Pak Fahmi sama Pak Rizky itu sebenarnya pertanyaan itu ya kadang-kadang tuh kok pertanyaannya begini. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tetap saya hargai ya usahanya gitu untuk menjadi pertanyaan terbaik. Tapi nanti mungkin untuk bertanyanya bisa lebih apa namanya lebih relevan ya dengan topik pembahasan gitu. Tapi saya tetap appreciate kok pertanyaannya tetap bagus gitu ya. Selamat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Daniel. Untuk Pak Rizky dan juga Pak Fahmi, silakan di chat pribadi ya.
nomor OVO, GoPay ataupun Shopee-nya nanti akan dibantu untuk dikirimkan oleh tim Tax Academy. Seperti itu. Oke, mungkin sudah jam setengah 9, waktunya kita berpisah. Mungkin rekan-rekan Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah bergabung bersama Tax Academy dan juga terima kasih Pak Daniel khususnya sudah menginformasikan ataupun diskusi terkait dengan PPN bersama kita semua di malam hari ini. Dan kita mungkin akan terus mengedukasi teman-teman semuanya ya Pak. Nanti silakan ditunggu webinar-webinar dari Tax Academy selanjutnya yang bisa diikuti secara gratis di Instagram kita. Ditunggu untuk seri-seri webinar selanjutnya yang sangat bermanfaat untuk rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, sampai jumpa di sesi webinar Tax Academy selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin live ya. Semoga bermanfaat. Kata mereka di setiap poin di tes akademi itu setiap poinnya itu dijelasin di prakteknya di lapangannya itu seperti apa, terus di secara teorinya seperti apa. Untuk penjelasannya di Tax Academy ini menurut saya bagus sih karena ada kuisnya juga, jadi peserta brevetnya juga jadi lebih gampang untuk mengingat, apalagi yang tahu PAB kan teori ya, mungkin ada peserta-peserta yang susah ngapal gitu, ada yang gampang ngitung. Nah itu games itu mempermudah peserta-peserta brevet lah untuk mengingat materi yang diberikan. Account-account yang semacam ini, semacam Tax Academy, cuman yang aku paling impress sama dari isi feeds-nya, terus story-story-nya yang sehari-hari, yang daily, menurut aku lembaga yang cukup proper untuk aku ambil brevet. Kalau kesan pertama aku buat pertemuan pertama, lumayan impress sama cara tutornya mengajar ya, karena sebelumnya aku pernah ikut bersama online juga, sedangkan ini tuh interaktif banget, jadi kayak kita sama tutornya sama peserta yang lain juga. Pengajarnya sangat menguasai di bidangnya, udah gitu dia nggak hanya dosen atau pengajar biasa, dia juga praktisi sehingga bisa lebih mendalam bertanya-tanya tentang kasus-kasus sesuai lapangan seperti kerjaan yang sesuai dengan kita, sehingga menemukan solusi terhadap kasus tersebut. Fasilitasnya sangat baik, AC-nya dingin banget, kelasnya cukup memadai, modulnya sesuai dengan yang sekarang sedang terupdate, jadi sangat membantu dalam proses pembelajaran. Kesan itu ternyata kelasnya seru dan agak santai, jadi nggak terlalu tegang. Pengajarnya juga berpengalaman, mereka bikin kita nggak terlalu pusing atau mumet mengenai pajak, jadi kita juga belajar lebih enak. Kalau proses pembelajarannya overall menurut aku kayak sih materi lengkap dan juga relevan. Proses pembelajarannya itu asik, mudah dipahami. Terus kalau misalnya kita mau nanya tuh respon dari pengajarnya tuh kayak welcome banget, tapi yang kita nggak tahu langsung dikasih tahu itu sampai kita paham. Modulnya sih cukup aku mengerti ya, soalnya aku menyusun skripsi juga aku sempat baca-baca modul ini dan membantu. Halo Taxas, tingkatkan karir perpajakanmu bersama Tax Academy Indonesia melalui brevet pajak AB dan C hingga bimbel USKP. Tunggu apa lagi? Gabung sekarang juga! Kata mereka di setiap poin di tes akademi itu setiap poinnya itu dijelasin di prakteknya di lapangannya itu seperti apa, terus di secara teorinya seperti apa. Untuk penjelasannya di Tax Academy ini menurut saya bagus sih karena ada kuisnya juga, jadi peserta brevetnya juga jadi lebih gampang untuk mengingat, apalagi yang tahu PAB kan teori ya, mungkin ada peserta-peserta yang susah ngapal gitu, ada yang gampang ngitung. Nah itu games itu mempermudah peserta-peserta brevet lah untuk mengingat materi yang diberikan. Account-account yang semacam ini, semacam Tax Academy, cuman yang aku paling impress sama dari isi feeds-nya, terus story-story-nya yang sehari-hari, yang daily, menurut aku lembaga yang cukup proper untuk aku ambil brevet. Kalau kesan pertama aku buat pertemuan pertama, lumayan impress sama cara tutornya mengajar ya, karena sebelumnya aku pernah ikut bersama online juga, sedangkan ini tuh interaktif banget, jadi kayak kita sama tutornya sama peserta yang lain juga. Pengajarnya sangat menguasai di bidangnya, udah gitu dia nggak hanya dosen atau pengajar biasa, dia juga praktisi sehingga bisa lebih mendalam bertanya-tanya tentang kasus-kasus sesuai lapangan seperti kerjaan yang sesuai dengan kita, sehingga menemukan solusi terhadap kasus tersebut. Fasilitasnya sangat baik, AC-nya dingin banget, kelasnya cukup memadai, modulnya sesuai dengan yang sekarang sedang terupdate, jadi sangat membantu dalam proses pembelajaran. Kesan itu ternyata kelasnya seru dan
dan agak santai jadi nggak terlalu tegang. Pengajarnya juga berpengalaman, mereka bikin kita nggak terlalu pusing atau mumet mengenai pajak, jadi kita juga belajar lebih enak. Kalau proses pembelajarannya overall menurut aku kayak sih materi lengkap dan juga relevan. Proses pembelajarannya itu asik, mudah dipahami. Terus kalau misalnya kita mau nanya tuh respon dari pengajarnya tuh kayak welcome banget. Tapi yang kita nggak tahu langsung dikasih tahu gitu sampai kita paham. Modulnya sih cukup aku mengerti ya, soalnya aku menyusun skripsi juga aku sempat baca-baca modul ini dan membantu. Halo Taksas, tingkatkan karir perpajakanmu bersama Tax Academy Indonesia melalui Brevet Pajak AB dan C hingga bimbel USKP. Tunggu apa lagi? Gabung sekarang juga! Kata mereka, di setiap poin di tes akademi itu setiap poinnya tuh dijelasin, di prakteknya di lapangannya itu seperti apa, terus di secara teorinya seperti apa. Untuk penjelasannya di Tax Academy ini menurut saya bagus sih, karena ada kuisnya juga, jadi peserta brevetnya juga jadi lebih gampang untuk mengingat, apalagi yang tahu PAB kan teori ya, mungkin ada peserta-peserta yang susah ngapal gitu, ada yang gampang ngitung. Nah itu games itu mempermudah peserta-peserta brevet lah untuk mengingat materi yang diberikan. Akun-akun yang semacam ini sebenarnya semacam Tax Academy, cuman yang aku paling impress sama dari isi feeds-nya, terus story-story-nya yang sehari-hari, yang daily, menurut aku lembaga yang cukup proper untuk aku ambil brevet. Kalau kesan pertama aku buat pertemuan pertama lumayan impress sama cara tutornya mengajar ya.